Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang beriman kepada Kristus yang diambil dalam Yohanes 3 ayat 10-21. Bacaan kita ini masih dalam konteks percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Ketika Nikodemus bertanya, bagaimanakah hal ini bisa terjadi? Maka pokok pembicaraan bergeser dari lahir baru yang merupakan karya Allah dalam keselamatan kita menjadi percaya, yaitu hasil langsung dari kelahiran baru yang kita alami. Keselamatan tersedia bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini sangat terkenal dan diingat banyak orang. Ayat ini telah merangkumkan Injil dengan begitu ringkas dan memberikan kekuatan bagi banyak orang. Sebuah ayat yang membuat kita terpana betapa Allah begitu mengasihi dunia yang membenci dan menolaknya. Kasihnya sedemikian besar sehingga ia memberikan yang terbaik dan yang paling dikasihinya. Yang menentukan apakah orang akan menerima kehidupan atau penghukuman adalah iman kepada Yesus. Beriman kepada Yesus berarti mengandalkan, bergantung dan percaya kepadanya. Iman yang demikian adalah bukti nyata bahwa seorang telah lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap orang perlu dilahirkan kembali supaya dosa-dosa mereka diampuni dan bisa terkoneksi kembali dengan Allah. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Efesus 2 ayat 8 dan 9 menjelaskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ketika seorang diselamatkan, ia dilahirkan kembali, diperbaharui secara rohani, dan sekarang ia juga menjadi anak Allah karena sudah dilahirkan kembali. Percaya Yesus Kristus bahwa Dia yang telah membayar hukuman dosa ketika Dia mati di kayu salib adalah arti dari lahir kembali secara rohani. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ditegaskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jika saudara belum pernah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maukah saudara menerima gerakan Roh Kudus yang berbicara dalam hati saudara? Saudara perlu dilahirkan kembali. Jika saudara bersedia menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan dilahirkan kembali, saya mengajak saudara untuk mengucapkan doa sederhana sebagai ungkapan iman dan terima kasih kita kepada Allah atas keselamatan yang diberikannya. Bapa di sorga, saya tahu bahwa saya telah berdosa terhadap Engkau dan saya pantas dihukum. Namun Yesus Kristus telah menanggung hukuman yang sepantasnya saya tanggung. Sehingga dengan beriman kepadanya, saya dapat diampuni. Saya bertobat dari dosa-dosa saya dan percaya kepadamu untuk menerima keselamatan. Terima kasih untuk anugerah pengampunanmu yang ajaib dan karunia hidup yang kekal. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Untuk saudara yang telah membuat keputusan menerima Kristus dan telah mengucapkan doa ini, saya mengucapkan selamat menjadi anak-anak Allah. Dan untuk kita semua, mari sekali lagi kita boleh menghafalkan Yohanes 3 ayat 16 ini. Kita hafalkan dengan mengganti kata dunia ini dan setiap orang dengan nama kita. Karena begitu besar kasih Allah akan Sadikin, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Sadikin yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya kita semua boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.